Dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya, ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo, dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan warahmatullah. Beberapa waktu lalu ada podcast yang sangat menarik yang diadakan oleh Metro TV di channelnya yang bertajuk Kick Andy ya. Nah, pada saat itu narasumbernya adalah Anies Baswedan. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik dan juga cukup mengejutkan dari pembawa acara, yaitu Andi F. Noya, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini itu merusak taman. Padahal bisa dikatakan taman-taman tersebut sudah cukup baik dan dibuat di era pemerintahan Jokowi dan Ahok. Nah, sehingga akhirnya pada saat ini Anies diberi kesempatan untuk menjawab rasa penasaran banyak orang, dan tentu saja menjadi salah satu pegangan dari para pembenci Anies yang mengatakan bahwa Anies ini pada saat menjadi gubernur adalah perusak taman. Nah, bagaimana jawaban dari sosok ini? Mari kita dengar videonya berikut ini. Dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya, ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo, dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Sedimentasi terjadi pada semua waduk. Nomor satu, terjadi semua waduk. Dan kemudian kita melakukan pengerukan juga di berbagai waduk. Kita melakukan pengerukan terus-menerus. Jakarta ini lebih dari 110 waduk. Jadi saya minta kepada semua, yuk kita lakukan pendalaman pada semua waduk. Bukan hanya satu. Kemudian taman, sama. Taman itu justru kita perbanyak. Kita berbanyak, Bang. Sekarang ini, dimanapun kita berdiri, dalam jarak 900 meter ketemu taman. Karena waktu itu saya bilang kita harus buat taman berkeadilan. Jangan buat satu taman dibesarkan sehebat-hebatnya, seakan-akan Jakarta itu hanya tertangani oleh satu taman. Nggak bisa. Bang, saya bertugas Jakarta 5 tahun. Kalau orang bertugas sebentar, cukup diambil satu, gaungkan sebesar-besarnya, seakan-akan semua taman sudah dibangun. Nggak bisa. Memang kalau bangun satu tempat, lalu seluruh Jakarta dapat memanfaatkan tempat itu, terlalu penuh untuk seluruh Jakarta. Kami bangun lebih dari 420 taman dalam 5 tahun ini. Supaya apa? Di mana saja orang bisa merasakan taman. Dan itu ruang ketiga yang kita pakai. Jadi malah yang kita lakukan itu menambah, merenovasi, bahkan mengubah konsep taman. Kalau contohnya Kalijodo, karena ini yang muncul ke permukaan. Kalijodo katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Dan itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Bagaimana ada 420-an taman lebih sekarang ini yang memfasilitasi seluruh warga. Bahkan konsepnya diganti dari garden jadi park. Yang itu kemudian membuat orang bisa bermain di situ. Dulu tuh gini, Bang. Dulu tuh di kota kita ini konsepnya itu garden. Kalau bahasa Inggris ada garden, ada park. Tapi bahasa Indonesia sama-sama taman. Garden itu untuk ditonton. Kalau park itu untuk bermain. Jadi bayangkan seperti Monas yang lahannya sebesar itu. Dikelola sebagai garden. Cirinya apa? Ada tulisan, dilarang menginjak rumput. Ya kan? Ini warga dari mana-mana yang rumahnya kampung padat, kumuh, pengen ruang terbuka, datangnya kemana? Ke park. Seluruh dunia begitu. Yang namanya kota itu ada park, namanya city park. Rumputnya ya boleh buat main anak-anak. Karena konsepnya park.
Kalau park itu tempat bermain. Kalau garden itu tempat ditonton tanamannya. Lalu kita, taman-taman kita bangun sebagai tempat untuk ditonton. Lalu di mana bermainnya anak-anak? Ya itulah tadi penjelasan luar biasa ya dari Anies Baswedan ya. Walaupun cuma sekitar 3 menit, tapi bisa memberikan informasi yang cukup bagi kita semua dalam hal ini mengenai antara perbedaan garden dan park. Dimana di sini di awal-awal video itu Andi F. Noya mengatakan bahwa Anies Baswedan ini perusak taman. Karena memang taman-taman itu pada saat dibangun oleh Jokowi dan Ahok itu dimaksudkan untuk bisa membawa kebahagiaan untuk masyarakat. Nah di sini Anies Baswedan memberikan jawaban yang cukup menohok ya. Dia mengatakan garden dengan park dalam bahasa Indonesia sama, yaitu taman. Tapi buat apa kebanyakan taman bila hanya untuk ditonton? Nah di sini Anies Baswedan menyebutkan bahwa pada saat dia memerintah di 5 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, dia menyebutkan bahwa taman itu didirikan bukan hanya 1 atau 2, tapi 420. Nah di antaranya itu adalah perubahan dari konsep park menjadi garden, yang taman yang hanya untuk dilihat dan menjadi taman untuk bermain. Ya di sini bisa kita saksikan faktanya bahwa memang di Monas dan juga di Tebet Eco Park itu sudah menjadi salah satu wahana wisata untuk masyarakat Jakarta. Mereka bukan hanya sekedar menonton taman, tapi bisa menikmati, bisa berlari-larian, bisa membaur, dan menjadi tempat hiburan yang sangat murah ya. Mungkin hanya sekedar ongkos aja untuk bisa ke Monas ataupun ke Tebet Eco Park. Sehingga di sini bisa dikatakan asumsi yang mengatakan kalau Anies Baswedan ini hanya merusak Jakarta, itu bisa terbantahkan pada video ini. Dan bila memang teman-teman di sini anak-anak Abah yang ingin menyebarkan informasi mengenai ini, silakan di-share video ini ya, agar semua masyarakat atau orang-orang yang masih saja menganggap Anies Baswedan ini merusak taman bisa terjawab dengan adanya video ini. Dan jadi bisa dikatakan kalau asumsi masyarakat yang menilai masalah taman ini negatif kepada Anies Baswedan, pada saat ini ya mungkin kita tidak usah mendengar apa yang dikatakan Anies, tapi kita bisa melihat langsung apa yang dikatakan Anies. Jadi tidak perlu percaya, tapi dibuktikan langsung. Apakah benar Tebet Eco Park itu bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat Jakarta? Apakah benar Monas itu bisa memberikan rasa menyenangkan bagi orang-orang yang datang di sana? Ya bagi Anda yang ada di Jakarta silakan disaksikan langsung. Begitu juga dengan Kali Jodoh yang disebutkan oleh Andi F. Noya ini semakin hancur setelah Ahok ini membangun tempat tersebut dan mengalihkan fungsi dari hal yang berkonotasi negatif menjadi positif, katanya hancur. Nah silakan dilihat langsung pada saat ini. Nah jadi bisa dikatakan asumsi-asumsi negatif atau hal-hal yang mengerikan yang ditujukan kepada Anies dalam hal ini taman ya pada video ini, itu bisa terjawab secara tuntas. Karena memang saya sempat menyaksikan podcast lainnya di mana pada zaman sebelum Anies itu taman itu dibuat sebagus mungkin itu di area-area tempat yang memang banyak orang kayanya. Jadi mungkin di tempat-tempat komplek-komplek yang bisa dikatakan yang bagus, di mana yang dihuni oleh masyarakat kelas atas. Nah sedangkan pada masa Anies itu menyerata, bukan hanya di masyarakat kelas atas, tapi di masyarakat kelas menengah dan bawah. Sehingga bukan hanya mereka yang berduit yang menikmati Jakarta atau bahagia dengan tinggal di Jakarta, tapi semua masyarakat, baik itu masyarakat yang berada di pinggiran sungai, yang tinggal di tempat-tempat banjir, dengan adanya taman ini bisa menjadi salah satu hiburan dan menjadi hal yang membahagiakan untuk mereka semua. Jadi Anies Baswedan menangkan secara langsung di sini bahwa pada saat dirinya menjadi gubernur, itu kebahagiaan bukan hanya didapat oleh mereka mereka yang berduang ya, tapi khususnya spesialnya kepada mereka-mereka yang memang dalam hal ekonomi atau penghasilan sangat jauh di bawah standar. Sehingga walaupun mereka hanya sekedar bisa makan dan bersekolah saja, Anies berharap dengan adanya taman ini bisa memberikan satu kebahagiaan untuk mereka semua. Nah jadi itulah jawaban dari Anies Baswedan mengenai ada asumsi bahwa Anies Baswedan ini merusak taman, padahal taman ini sudah dibangun secara sedemikian rupa dan sebagus mungkin di era Jokowi dan Ahok. Semoga
video ini bisa memberikan rasa jawaban dari rasa penasaran kita selama ini. Apakah memang benar asumsi dari banyak orang bahwa Anies ini perusak? Nah, dari video ini semuanya terjawab ya, bahwa Anies Baswedan ini jauh sekali dari kata perusak, bahkan bisa dikatakan memperbaiki. Ya, tapi itulah penilaian kami seperti itu. Andaikan memang penonton di sini ada penilaian lain mengenai taman yang dibangun Anies, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Aden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.